Halo teman-teman Pripos, kembali lagi di Pripos Public Relation Podcast. Kali ini saya Rahma selaku MC dari bidang PR akan nemanin kalian untuk ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita yang pastinya berpengalaman dan keren banget loh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang kepenulisan bareng Nurlisa dan Maulida. Tapi sebelum kita sapa-sapa, saya mau kenalin ke kalian dulu nih narasumber kita di Pripos kali ini. Yang pertama ada Nurlisa dari Manajemen 2020 sebagai anggota bidang SRM di LKPE. Lalu yang kedua ada Maulida Setia dari Manajemen 2021 sebagai anggota bidang SRM di LKPE. Mereka berdua ini udah sama-sama pernah membuat karya dalam bidang kepenulisan, yaitu Nurlisa sudah pernah menulis dan merilis buku antologi puisi, dan Maulida juga udah pernah menulis beberapa novel dan udah pernah diterbitkan loh. Salah satu contoh novel yang udah pernah diterbitkan yaitu berjudul My Red Cinderella Warm Rain The Devil Contract. Sebelum kita mulai podcast kali ini, saya mau dengar dulu nih suara dari Kak Nurlisa dan Kak Maulida. Bisa say hi dulu nggak? Halo. Halo Kak Nurlisa, halo Kak Maulida. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja tanya nih ke Kak Nurlisa sama Kak Maulida. Kalau boleh tahu, apa sih kegiatan kalian akhir-akhir ini, lagi sibuk apa nih? Siapa yang duluan jawab? Saya atau Maulida? Mungkin bisa ke Kak Nurlisa dulu. Oke, di sini izin menggunakan kata aku ya supaya lebih akrab lagi. Kalau ditanya soal kesibukan, belakangan ini saya lagi sibuk kuliah karena lagi UTS, kemudian melatih beberapa MC di kepengurusan HMJ Manajemen, jadi akan ada webinar dan saya diamanahkan untuk melatih MC baru. Kemudian ikut beberapa kepenulisan lagi dan pastinya sibuknya yang lainnya nulis-nulis puisi dan lagi upload di Instagram, kayak gitu aja sih. Wah, keren. Kalau boleh tahu kesibukan dari Kak Maulida akhir-akhir ini apa ya? Mungkin bisa langsung dijawab. Kalau saya sih kan izin gunain aku ya, soalnya kayak biar lebih enak aja. Kalau aku sih nerjemahin naskah ya, soalnya kan aku masukin naskah aku yang kan pertama bahasa Indonesia. Nah, aku kan mau berkembang lagi, jadi aku mau nerjemahin ke bahasa Inggris ke platform lain. Kan pertamanya aku di platform Wattpad, jadi aku ke platform lain, jadi makanya agak sibuk juga akhir-akhir ini, dan ngurusnya itu dari platform ini kan banyak, jadi agak susah gitu. Wih, keren. Oke, setelah ini saya bakalan nanya-nanya tentang topik yang mau kita obrolin hari ini, yaitu tentang kepenulisan. Ini langsung masuk ke pertanyaan pertama. Saya mau nanya nih, kenapa sih Kak Nurlisa sama Kak Maulida ini suka menulis, padahal dari beberapa orang yang saya kenal itu katanya menulis itu membosankan. Ada nggak alasan Kak Nurlisa sama Kak Maulida kenapa sangat suka dengan menulis? Mungkin dari Kak Maulida bisa menjawab dahulu. Kalau saya suka nulis ya lebih ke melampiaskan emosi sih, Kak. Actually saya dulu punya penyakit mental karena cara melampiaskan emosi yang salah. Ya kayak kan semua orang punya trust issue, dan saya nggak segampang itu sih cerita ke orang lain. So saya dulu ngelakuin emosinya ya kayak melukain diri sendiri, like self harm or self injury gitu. Tapi setelah ikut konseling dan dibimbing lebih lanjut sih, saya dikasih tahu kalau itu cara melampiaskan emosi itu yang saya lakukan itu salah, karena itu nggak bermanfaat, malah merugikan diri sendiri. Saya jadi mikir gimana caranya
melampiaskan emosi tanpa merugikan sesuatu. Misalkan dimanipulasi sehingga menjadi hal yang menguntungkan. Apa yang bisa dilampiaskan, apa yang bisa melampiaskan emosi, tapi menghasilkan sesuatu yang baik. Saya kepikiran ya buat nulis. Jadi ya keterusan aja sampai sekarang, jadi senang aja. Wih, keren. Untuk Kak Nurlisa, apa nih alasan kenapa suka banget menulis? Oke, kalau ditanya alasan suka nulis, sejujurnya aku nggak suka nulis ya, aku lebih suka baca. Cuman ada beberapa hal di masa kuliah itu, sama kayak tadi alasan Maulida, susah untuk percaya dengan orang lain. Bahkan saya sejujurnya adalah orang yang pendiam, jadi itu alasan pertama, saya orang pendiam dan gimana caranya saya ngomong ke banyak orang dengan apa yang saya rasakan, tapi orang lain tuh mau ngedengerin saya, jadi saya melampiaskannya ke tulisan gitu. Karena saya pun kalau curhat itu hanya 3 orang, termasuk orang tua saya dan sahabat saya yang mampu gitu mendengarkan dari apa yang saya rasakan. Karena ketika saya berbicara dan curhat itu kata-kata saya nggak terstruktur gitu. Jadi saya buat tulisan sebagai cara saya berbicara ke banyak orang, tapi itu terstruktur gitu. Terus alasan yang kedua adalah saya nggak akan ngomong belak-belakan sama orang baru. Misal saya suka sama seseorang gitu, nah itu saya nggak akan ngomong langsung. Jadi saya mungkin buat tulisan itu untuk dikemas pakai diksi yang paling sulit supaya orang yang saya suka itu nggak sadar gitu kalau saya suka. Jadi itu hal-hal yang membuat saya tuh enak aja gitu, buat namanya cewek ya, mungkin ngasih kode. Jadi kayak ya udah deh, lewat sebuah tulisan dibungkus dalam diksi berupa bait-bait puisi. Nah itu bisa jadi alasan saya menikmati tulisan ini, saya menikmati menulis dan tanpa diketahui oleh orang lain kayak gitu. Wah, keren banget nih alasan dari Kak Nurlisa sama Kak Maulida alasannya menulis. Oke, untuk pertanyaan kedua, saya mau nanya nih, ada nggak sih kesusahan dari kalian berdua pada saat menulis itu? Mungkin susah menuangkan ide atau susah merangkai kata-katanya tuh yang tadi, yang seperti tadi kan Nurlisa bilang, ada nggak seperti itu? Mungkin Kak Nurlisa bisa menjawab. Oke, kalau kesulitan mungkin aku adalah orang yang nggak bisa nulis cerpen dan novel, walaupun awal nulisnya itu cerpen ya, di awal dengan cerpen. Karena aku misalnya nemu satu kata, misalnya langit, itu aku harus eksekusi dengan lebih cepat, kalau enggak ya bakal hilang gitu. Dan aku nggak bisa membuat kata langit diubah jadi cerita yang panjang berlembar-lembar, merangkai kata seolah-olah ini lagi bercerita. Jadi itu kesulitan dalam menulis sih. Makanya aku mencoba mencari dan aku menulis tuh di bagian mana sih gitu. Terus kalau kesusahan menulis yang lain, kalau kurang membaca pasti bakal sulit nulis sih. Tuh kalau dari aku. Jadi banyakin membaca dan bakal bisa bikin kita banyak ide kayak gitu. Kalau dari Kak Maulida sendiri nih, ada nggak kesusahan dalam menulis atau kesusahan dalam menuangkan ide-ide ke tulisan itu? Menurut saya sih, kalau ditanya susah sih, menurut saya susah gampang, tergantung pemahaman kita tentang apa yang kita tulis. Kebayang nggak sih kita disuruh nulis sesuatu yang kita sebenarnya nggak paham, mau nulis apa coba? Jadi apalagi kalau lagi males itu, rasanya susah banget dilawan. Terus kalau nulis sesuatu itu ya kayak kata Kak Nurlisa tadi kan, kalau merangkai kata-kata itu memang harus banyak baca sih kan, supaya kita tahu tambah kosakata juga, biar tahu misalnya kan kayak kamu ini kan banyak varian, kau bisa atau diganti dengan bahasa lain atau supaya lebih enak gitu kan, memang harus banyak baca sih kalau menurut saya.
Ada nih pertanyaan dari saya sendiri. Kalian pernah nggak sih pada saat menulis itu awalnya ide itu udah ada di otak kalian dan siap tinggal ditulis atau diketik, tapi tiba-tiba itu kalian kayak bad mood, apalagi namanya cewek kan, pasti ada kayak tamu bulanan yang bisa buat cewek tuh tiba-tiba bad mood gitu, dan tiba-tiba ide-ide kalian yang ada di kepala itu hilang atau buyar semuanya. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Mungkin Kak Nurlisa bisa menjawab. Pernah, bahkan sering sih terjadi. Jadi kalau udah kayak gitu, cara ngembaliin moodnya tuh, kalau aku harus ninggalin puisiku. Jadi contohnya dari malam banget, aku kan ada buka di Instagram tuh, tulis satu kata favorit kalian, terus di situ ada yang nge-reply hitam. Nah itu udah aku jadiin judul dan udah aku tulis 4 bait, terus hilang gitu mood, nggak tahu gara-gara apa. Jadi aku tinggalin tulisan aku, terus aku nyari satu hal yang membuat aku suka dan itu ngebaikin mood aku. Contohnya dengan ngelihat langit, walaupun malam tuh intinya langit dah. Nah itu cara aku ngembaliin mood aku supaya aku banyak inspirasi lagi dengan melihat langit. Jadi kalau kalian mau ngembaliin mood kalian untuk kembali menulis, itu cari satu hal yang kalian tuh senangi dan itu bikin mood kalian naik. Mungkin kalau mayoritas cewek-cewek makan coklat, makan es krim, nah itu bisa sih, menurut aku gitu. Oke, langsung ke pertanyaan ketiga aja ya. Boleh diceritain sedikit nggak pengalaman dari Kak Maulida atau pengalaman dari Kak Nurisa dalam menulis dan menciptakan karya tulis kalian? Mungkin Kak Maulida boleh menjawab. Kalau pengalaman sih kan awalnya itu kayak awalnya nggak nyangka sih kalau bakal nerbiti buku. Pertama cuman karena ya ngelampiaskan emosi aja. Terus ternyata kan habis itu berkembang lagi jadi punya target, oh ya harus diterbitin dalam kurun waktu segini. Nah saya tetapkan waktu itu, jadi saya kejar itu sampai waktu kayak macam kayak kan saya nulis kelas 2 SMP dan debutnya itu kelas 2 SMK. Jadi saya kasih waktu kelas 2 SMK harus sudah terbit satu buku. Saya kasih waktu untuk belajar baru kayak gitu. Itu pengalaman paling diingat. Dan terus kalau yang pengalaman yang lebih diingat yang pas agak buruk-buruknya, pengalaman saya waktu nulis itu ya ditentang beberapa anggota keluarga, karena saya kalau lagi nulis itu nggak bisa diganggu, dan kalau udah niat banget susah berhenti, jadi kadang istirahatnya kurang, bahkan dibilang bisa bikin stres ya, karena saya kadang nulis di luar kapasitas saya sih, kayak semacam saya ini nggak terlalu tahu loh ini, tapi saya pengen nulis ini, jadi saya belajar terus apa yang saya cari itu kadang nggak dapet, jadi harus dicari terus sampai dapet. Yang itu yang bisa bikin stres, pengalaman ini. Mungkin dari Kalisa sendiri nih, ada nggak atau nggak boleh nggak diceritain sedikit pengalaman Kak Nurlisa dalam menulis dan pada saat menciptakan karya tulis tersebut? Boleh, jadi aku mulai ceritanya dari mana ya? Dari awal maba ya. Jadi aku punya satu orang idola. Dia adalah seorang mahasiswa berprestasi Universitas Mula Warman. Namanya Kak Ainur Basira Mulia. Kalau kalian kenal, dia dari Fakultas Kedokteran. Sekarang kalau nggak salah lagi koas. Nah dia tuh adalah salah satu orang yang buat aku yang awalnya pendiam berani speak up demi ngedapatin bukunya beliau. Terus aku pernah mencetus ngomong gini dalam hati, aku harus bisa seperti Kak Ainur buat nerbitin satu buku aja kayak beliau gitu. Terus datang, singkat cerita, aku ngeliatin Instagram, scroll terus nemu sebuah komunitas namanya Aksi Menulis dan Membaca Universitas Mula Warman, disingkat Anima Unmul. Nah di situ awalnya aku tuh ikut
antologi batch 2 puisi dan cerpen, tapi ikut cerpennya nggak puisinya, karena menurut aku waktu itu kayaknya enak sih buat cerpen, nggak pernah kepikiran gitu bakalan nulis puisi sampai jadi buku antologi puisi Dr. Ans saja aku nggak pernah mikir gitu. Sampai pada akhirnya aku nemu lagi orang kedua setelah Kak Ainur yang menginspirasi aku. Dia bilang, coba kamu nulis karya gitu. Dan aku coba nulis di situ, dan beliau adalah tokoh utama di buku antologi saya, buku antologi Dr. Ans itu, karena kata-kata nasihat dari beliau itu unik gitu, unik, estetik, apalah bahasanya itu. Jadi kayak satu kata dari dia itu ternyata aku kembangin jadi puisi, bukan cerita gitu. Jadi kayak itu berlanjut terus menerus, dan akhirnya jadi satu buku itu yang berjudul buku antologi puisi Dr. Ans. Dan kenapa mau jadi penulis puisi? Karena puisi adalah cara aku nulis lebih cepat mengeksekusi kata-kata menjadi sebuah kalimat puisi lebih cepat ketimbang aku harus menguraikan menjadi cerpen ataupun novel kayak gitu. Wah, keren banget ya pengalaman dari Kak Nurlisa dan Kak Maulida Satya ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya boleh tahu nggak apa sih motivasi dari kalian? Apa sih motivasi yang buat kalian bisa dan suka menulis ini? Mungkin dari Kak Maulida mungkin boleh menjawab. Motif saya itu menghibur orang lain tanpa perlu menjadi tentang diri saya. Kayak because everybody deserves to be happy, but still it's a good thing and the bad one berlaku for us. Jadi kayak aku ngasih novel itu kan ada baik buruknya, tergantung kita cara ngambilnya gitu kan. Nah aku maksudku di situ mau ngasih pesan aja ke orang-orang kalau banyak sih apa yang keburukan di dunia banyak juga, tapi kebaikan di dunia jadi itu motivasi cuman biar orang tahu kalau semua orang tuh pantas bahagia ya. Kalau dari Kak Nurlisa sendiri, apa sih motivasi yang buat Kak Nurlisa apa sih motivasi yang buat Kak Nurlisa bisa suka menulis? Motivasi, jadi dari tokoh utama yang aku ceritakan tadi, dia ada bukan nitip sih, tapi ini adalah 2 hal yang dia sampaikan ke aku. Yang pertama itu adalah resep 3x1, karena dia anak kedokteran. Aduh, itu sepil deh. Itu dia anak kedokteran, jadi dia ngomong gini, 3x1 itu resepnya diterapkan ya dek dalam hidup. Yang pertama itu berilmu, berprestasi, dan bermanfaat. Jadi karena aku tahu satu kata, menurutku satu kata adalah ilmu baru yang aku dapatkan. Mungkin banyak orang di luar sana membutuhkan satu kata ini, tetapi tidak ada yang menyampaikan. Jadi gimana caranya aku yang punya ilmu ini disampaikan gitu tanpa harus berbicara, karena aku tidak bisa berbicara. Dan cara lainnya adalah dengan menulis. Dan itu menurutku adalah sesuatu yang sebagai prestasi, juga hal yang harus bermanfaat untuk banyak orang. Contohnya puisi, karena kalau dilihat dari zaman sekarang, puisi itu jarang gitu ada di kalangan anak-anak muda seperti kita. Jadi kalau misalnya aku menulis puisi, mereka jadi lebih tahu gitu, oh ini diksinya ini, oh ada kata-kata unik loh ternyata dalam bahasa Indonesia yang akhirnya aku tahu karena ada yang menulis ini. Jadi gimana caranya ilmu pengetahuan yang aku punya aku bagi, tapi lewat tulisan tanpa berbicara kepada orang lain. Dan juga hal yang kedua adalah mencoba merasakan emosi banyak orang, mencoba mewakilkan apa yang mereka rasakan lewat membaca tulisanku kayak gitu. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan kelima.
Ada nggak tips dan trik supaya lancar dalam menulis menurut Kak Nurlisa? Tips dan trik ya. Pertama, rajin baca buku apapun yang kalian sukai selagi itu masih dalam konteks positif. Kemudian yang kedua, cari suasana di mana tempat kamu tuh nyaman banget buat dapatin ide. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya dapat ide langsung eksekusi, atau kalau memang nggak punya waktu, tulis di note HP kalian atau buat tulis di sticky note, tapi kayaknya lebih cepat di HP sih. Kemudian ini yang aku terapin banget, tips menulis itu kamu jatuh cinta atau putus cinta. Tapi jatuh cinta atau putus cinta di sini adalah dari hal-hal yang kamu lihat, kamu dengar, dan kamu rasakan. Jadi kalau misalnya kamu ngedengerin lagu-lagu yang putus cinta itu kan banyak tuh. Jadi kalau misalnya lagunya tentang putus cinta, kalian coba ikut merasakan apa yang penyanyi itu sampaikan. Nanti dari situ bisa dapat ide. Kayak gitu. Wih, keren tuh. Sambil bawa sambil nyari-nyari ide, sambil dengerin lagu-lagu tentang jatuh cinta dan putus cinta. Waduh, berat banget. Kalau menurut Kak Maulida sendiri nih, ada nggak tips dan trik supaya lancar dalam menulis? Menurut saya sering baca ya, sama kayak tadi, sama sering latihan sih. Kan kayak, jadi kita tahu kan semakin banyak latihan, kita semakin tahu di mana titik-titik yang kita kurang. Kan kita, kalau kita sudah nulis, nggak mungkin kita nggak baca lagi. Mungkin sih untuk beberapa orang. Kalau aku pribadi, aku pasti baca lagi karena aku lihat gimana sih titiknya, di mana sih kurangnya, di mana emosinya yang nggak kerasa, di mana titik kata-kata yang bisa menekankan, di mana yang enggak. Terus ya semacam analisis itu, terus dievaluasi, jadikan pembelajaran lagi ke depannya. Wah, keren. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Dari Kak Nurlisa sendiri dan Kak Maulida sendiri, ada nggak motivasi yang mau disampaikan kepada pendengar podcast yang mungkin sedang keadaan menulis atau sedang punya minat dalam kepenulisan supaya lebih semangat lagi dalam menulis dan tidak bad moodan? Mungkin dari Kak Nurlisa ada nggak motivasinya? Kalau dari aku motivasinya, mungkin dari Kak Nurlisa, apakah jawabannya ada lanjutannya atau jawabannya sampai situ aja? Nggak ada sih, sudah itu aja. Semoga bermanfaat. Baik, mungkin dari Kak Maulida nih, ada nggak mau disampaikan ke pendengar podcast? Motivasi apa yang mau Kak Maulida sampaikan ke pendengar podcast yang sedang menulis atau yang sedang mempunyai minat dalam kepenulisan supaya lebih semangat lagi nih menulisnya? Aku setuju sih sama katanya Kak Nurlisa tadi, jangan insecure, dan tulisan itu abadi. Ya benar, apa yang kita omong itu mungkin akan dikenang di memori orang lain, tapi kalau tulisan adalah bukti jejak atau bukti nyata gitu. Terus kita harus lebih percaya sama dreams daripada negative thinking kita. Selalu tempatkan positive thinking kita tuh lebih besar, tapi dalam hal mengoreksi diri, tempatkan negative thinking lebih kritis dan diatasi, jangan didepresikan. Keren tuh motivasi dari Kak Maulida sama Kak Nurlisa. Jadi buat teman-teman yang mau menulis atau yang sedang menulis atau lagi sedang mempunyai minat menulis, jangan lupa dengar motivasi dari Kak Nurlisa dan dari Kak Maulida sendiri. Seperti yang dibilang dari Kak Nurlisa tadi, kita tuh harus jadi orang yang bermanfaat dan harus mungkin motivasi dari Kak Nurlisa tadi ada penerapan 3x1.
Itu mungkin kalian bisa menerapkan ke diri kalian masing-masing ya teman-teman. Oke. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya sendiri dan dari teman-teman bidang PR. Dalam Prepos kali ini banyak banget ya ilmu baru yang kita dapatkan. Mungkin dari Kak Nurlisa dan dari Kak Maulida, ada nggak yang mau disampaikan lagi sebelum pamit undur diri nih? Mungkin dari Kak Nurlisa ada yang mau disampaikan? Aku cuma mau bilang, insecure itu dalam menulis gak akan bikin kalian itu maju, bahkan bakal bikin kalian nge-stuck di satu tempat. Dan coba menulis dimulai dengan membaca apapun yang kalian sukai, dan coba tulis kalau kalian mau nulis untuk pemula maupun yang, tapi ini lebih ke pemula sih. Kalian coba tulis 100 mimpi yang kalian inginkan. Itu adalah salah satu dari awal mula kita menulis, karena nanti dari mimpi yang kita tulis itu bakal berkembang lagi berbagai kalimat-kalimat yang akan kalian tulis. Saya mau ke sini, saya mau ke sana, itu pasti akan dikembangkan lagi. Dan itu adalah salah satu hal yang kalau kalian belum bisa menulis, maka coba lakukan hal itu. Udah, itu aja. Mungkin ada tambahan dari Kak Maulida sebelum kita selesai Prepos ini, mungkin ada tambahan atau ada kata-kata yang mau disampaikan dari Kak Maulida? Nggak ada sih, makasih untuk KPE, khususnya PR karena mengundang. Saya rasa itu aja sih. Wah, sekarang udah di penghujung acara nih. Seru ya teman-teman. Banyak banget nih ilmu-ilmu baru yang kita dapat dari Prepos kali ini. Oke, terima kasih banyak untuk narasumber kita, Kak Nurhalisa dan Kak Maulida, udah bersedia untuk sharing-sharing perihal kepenulisan ini. Dan untuk teman-teman semua juga terima kasih yang sudah mendengarkan, dan jangan lupa untuk terus tungguin dan dengerin Prepos selanjutnya ya. Akhir kata, saya Rahma selaku MC pamit undur diri. Terima kasih dan stay safe and stay healthy semuanya. Sampai jumpa di Prepos selanjutnya. Dadah!